Sekarang kan milenial tuh keren-keren banget gitu di umur 24 tahun tuh gak cuma 1-2 orang, bahkan banyak banget teman-temanku tuh yang udah mulai mikir aku pengen bangun rumah. Dan ngomongin soal anak muda zaman sekarang, itu kalau bangun rumah tuh gak setengah-setengah. Kalau zaman dulu kan banyak tuh orang bangun rumah itu punya uang di kontraktor, dia cuma cari kontraktor terus bangunin rumahku. Desainnya ngikut aja ya udah gitu kan. Kalau sekarang tuh mereka udah mulai yang nggak cuma cari yang nyaman dipakai, tapi bisa buat nongkrong sama teman-teman juga, yang estetik juga, yang nyaman buat kerja juga, karena mungkin kerjaan banyak yang di rumah gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika mau bangun rumah gitu? Oke, sebaiknya gini ya, kalau di era sekarang itu mungkin ada beberapa hal. Mungkin yang pertama itu kenapa sekarang arsitek kan juga mulai trennya sudah banyak mulai mengenal juga ya. Karena ada fungsi arsitek itu kan merencanakan. Merencanakan itu gini, misalkan contohnya ada kasus owner ini masih muda gitu kan, terus dia mungkin baru mau nikah, mungkin anaknya baru 1 gitu kan. Nah dia juga mungkin budgetnya masih mungkin belum terlalu banyak gitu kan. Nah sekarang kan ada model rumah tumbuh. Oh tahu. Iya, jadi rumah itu mungkin dibangun fase 1 dulu. Nah kemudian baru nanti kalau ada rezeki atau mungkin ada kebutuhan lain, baru mungkin dilibatkan. Nah gini, rata-rata kadang orang itu kalau misalkan semua tidak terplanning dengan baik, itu akan empel-empelan misalnya. Oh nempel-nempel. Iya, jadi kayak tambah-tambahan gitu ya. Nah, kok misalkan kadang-kadang ada beberapa yang ada rumah tumbuh gitu juga. Jadi kita sudah desain itu sampai kadang fase akhir. Jadi kira-kira besok keinginannya apa? Nah itu kita fasekan sampai akhir. Nah setelah itu nanti baru kami pecah-pecah. Jadi kebutuhannya di awal kira-kira di tahun ini apa dulu. Nah kalau misalkan dibangun tetap kelihatannya bagus secara desain. Nah nanti fase keduanya sebelah sini, nanti sudah kita siapkan juga misalkan besinya itu kan, stek-steknya di mana dan sebagainya. Jadi tidak perlu merusak terlalu banyak dengan menyambung bangunan. Terus yang kedua, budgeting, perencanaan itu kayak budgeting. Karena kadang-kadang ini orang bangun sendiri kadang-kadang ya kayak misalkan apa, dia pengennya gini gitu kan. Ternyata setelah dibangun luas gitu kan, budgetnya habis setengah jalan. Bangunnya nggak jadi belum jadi bisa ditempati karena ternyata habis budget. Out of control. Nah, kalau di arsitek kan di kita bantu arsitek itu kan kita desain gitu kan. Saya itu kan sudah ada budgetingnya juga berapa. Benar. Jadi bisa ke kontrol. Kalau misalkan si klien pengen desain seperti ini, kira-kira estimasi itu berapa? Dan juga kalau selain itu kan kalau udah ada budgetingnya kan bisa kita tanya dulu ya maksudnya. Oh ini over budget dari ini tuh mana yang bisa dikurangin gitu. Ya, itu tugas jasa. Jadi saat dibangun nanti ke kontraktor gitu kan, itu sudah planningnya udah jelas. Oh kita ada budget gini, kita bisa plotkan jadinya seperti ini dan itu bisa tinggal. Nah, jadi planning namanya perencanaan ya. Jadi semua harus direncanakan sebelum bangun. Karena gini, kita bangun rumah itu bukan sesuatu hal atau mungkin bangun bangunan itu bukan sesuatu hal yang murah ya. Benar. Ya, jadi kalau kita nggak planning dengan baik, takutnya malah uang itu tidak kayak hilang pada barang yang tidak semestinya atau tidak tepat sasaran. Jadi tidak tepat sasaran lah, bangunan nggak bisa digunakan karena belum rampung, mangkrak, habis mangkrak malah rusak gitu kan. Nah itu kan malah jadi repot. Jadi kayak fungsi perencanaan itu salah satu seperti itu sih. Selain untuk pengen style apa ya, nah, jadi di luar itu ada fungsi seperti itu. Dan juga kalau mungkin juga harus tahu kalau pengen yang aneh-aneh ya tahu idenya harus seperti apa. Jangan ngasih gambaran, mas aku pengennya gini tapi nggak tahu tuh gini yang gimana kan. Itu tantangan buat arsitek ya. Jadi si owner meng-hire arsitek itu memang untuk memecahkan tantangan itu. Jadi dia pengen punya keinginan gini. Nah nanti arsitek tuh yang menerjemahkan. Jadi menerjemahkan ya terkait tetap mengawal ke cost-nya masuk, desainnya masuk di lahan dan secara perizinan masuk. Karena kan juga bangunan sekarang kan misalkan di tepi jalan apa-apa itu kan ada sempadannya. Nah itu kan kita nggak boleh mepet. Nah itu kan arsitek yang kayak menstudi itu. Jadi keinginannya apa, nanti input ke kami studi, terus kami keluarkan dalam desain. Jadi sama ibaratnya harus sesuai lah dengan perizinan yang ada, kebutuhannya dan budgetnya gitu ya. Tapi mungkin yang paling utama harus budget dulu kali ya. Yang harus dipikirin sampai kemana, di planning dulu gitu. Di planning gitu. Jangan sampai baru setengah jalan udah habis budget ya, nanti malah nggak jadi dipakai rumahnya. Malah jadi mangkrak terus malah rusak. Benar. Tapi ini ngomong-ngomong kalau ngomong rumah tradisional karena kita di Jogja juga,
itu konsep yang seperti apa sih yang bisa diangkat di tahun 2021? Oke, jadi sebenarnya ya konsep-konsep yang rata-rata ya yang kita ini adalah rata-rata joglonya. Oke. Jadi yang umum sama ukiran-ukirannya dan joglonya. Jadi misalkan ada rumah gitu kan, kadang-kadang misalkan dia area tropis, dia yang kita tonjolkan itu ada bentuk dasar dari joglonya. Itu kadang bisa kita kembangkan. Jadi bisa lebih modern atau mungkin dengan material lain gitu kan, jadi sehingga tidak kesan kuno gitu kan. Dan yang kedua adalah corak-coraknya, ukiran-ukirannya itu bisa kita jadikan, kita transformasikan ke ornamen-ornamen bangunan. Jadi dasarnya itu dari corak-corak tradisional, tapi kita transformasikan ke material yang modern, misalkan aluminium panel gitu kan, kita cutting gitu kan. Nah itu kan pola-polanya bisa dari pulau-pulau Jawa lokal gitu kan, itu bisa membuat kayak taste. Benar. Mungkin ada hiasan pakai aluminium tadi kan, sekarang banyak banget tuh hiasan jadi pakai aluminium kayak gitu yang ukiran lah atau malah yang tempat gitu kan, ada juga. Oke. Gitu. Tapi kan sekarang itu banyak juga orang yang pengen bangun rumah tuh sekali tapi tetap stylish atau bertahan lama sampai kapanpun itu kayak gitu. Ada nggak sih desain sebenarnya yang bisa mengakomodasi keinginan seorang klien mungkin yang pengen bangun rumah sekali satu gitu tapi nggak kemakan zaman gitu? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau ini cenderung pendapat ya. Kalau dari pendapatku, sekarang yang kayak industrial, modern itu cenderung lebih ke tren ya. Karena trennya sekarang lagi banyak itu. Dan belum tahu nanti ke depan ada material apa, ada teknologi struktur apa, konstruksi apa, itu nanti bisa jadi berubah lagi. Jadi kalau memang gimana juga tetap ada trennya. Cuma rata-rata kalau orang yang mau nabrak timeless, malah rata-rata kalau kami malah orangnya ke klasik kadang-kadang. Jadi klasik sekalian tapi modernized. Cuma jadi kayak timeless gitu. Kalau modern itu tetap ada trennya, kayak contohnya industrial gitu aja. Dulu kan tren banget. Iya benar. Terus sekarang juga udah mulai pindah orang ke all white misalkan yang kayak desainnya simpel, lebih ke yang simpel-simpel seperti itu. Benar. Gimana juga yang simpel pun nanti juga bisa jadi mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi beralih lagi dengan adanya perkembangan teknologi konstruksi material. Dan juga ngelihat lagi apa yang ada gitu juga ya adanya. Karena sekarang tuh material udah unik-unik banget, aneh-aneh banget. Sekarang itu ada di atap yang walaupun panjangnya itu 7 meter bisa tanpa sambungan. Betul. Ya, itu gimana bawanya aja bingung. Betul. Nah, hal itu yang mempengaruhi desain juga. Jadi dengan teknologi-teknologi yang ada baik dari material ataupun dari konstruksi itu akan mempengaruhi desain. Jadi kalau zaman dulu desain itu lebih cenderung konvensional ya, yang rumah mungkin sekarang udah mulai berani teknologi baja gitu udah mulai maju. Terus material-material juga udah mulai yang keren-keren ini. Jadi orang itu bangun sekarang overhangnya itu misalkan cantilever itu panjang-panjang itu kan sekarang udah memungkinkan. Jadi dengan teknologi yang sekarang hitungan sekarang pakai komputer ngitungnya itu udah memungkinkan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya mungkin yang sekarang modern di mata sekarang 20 tahun ke depan belum tahu. Benar, siapa tahu besok 20 tahun ke depan itu adalah kita buka pintu pakai suara. Iya, bisa sekarang fingerprint loh. Bisa jadi ya. Jadi kembali lagi kalau menurut kami owner itu gini. Jadi kalau kita selalu bicarakan ke owner yang menurut taste owner seneng aja. Jadi kadang malah kita nge-mix. Jadi nge-mix tapi yang namanya nge-mix juga nggak bisa sembarang nge-mix ya. Jadi kayak tren ini mungkin di-mix dengan kebutuhan owner itu seperti apa. Jadi cenderung bikin rumah sesuai kebutuhannya aja dan selera. Itu kalau kita ngikutin tren, nggak ada habisnya tren, gitu kan? Dia senangnya apa, yang menurut dia nyaman itu malah kenyamanan itu, kenyamanan untuk kebutuhan ruang, gitu kan? Ya, jadi dia ruangnya butuh apa aja ya sebetulnya, jangan, wah aku pengen punya kamar 10 gitu kan? Ya, buat apa? Gitu juga. Mending kita buat ruang komunal gede gitu kan, misalkan kamar secukupnya, terus kita dorong misalkan kamar anak nih, kamar anak itu mungkin nggak perlu yang gede-gede yang terlalu komplit, malah yang ruang area komunalnya itu yang gede. Jadi anak itu mungkin nggak sering di kamar, jadi malah sering sosial dengan keluarga, mungkin ada ruang main atau ada ruang apa, ada ruang bakar-bakaran, ada berkegiunan. Bakar rumah jangan. Gitu, jadi kayak tergantung dari owner dan visinya owner mau gimana itu mending gitu. Jadi jangan terlalu terpaku tren gini-gini. Jadi mending cenderung ke kebutuhan aja. Oke, benar-benar karena ibu saya tahu saya di rumah nggak mau nonton TV dan nggak mau keluar rumah, jadi kamarnya saya gede sendiri. Gitu, isinya cuma tempat tidur karena nggak pernah dipakai ya kan. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, aku sering melihat itu perumahan tipe 2-3 gitu tuh maksudnya apa sih tipe 2-3 tuh? Itu luas rumahnya. 2 kali 3 gitu? Enggak, 23 meter persegi. Oh.
3 Tipe meter. 36 itu 36 meter persegi. Oh, 23 itu 23 meter persegi gitu. Oke. Baru paham saya ternyata ya. Tapi kalau untuk orang yang baru menikah gitu ya. Dan juga planningnya ke depannya itu punya anaknya 3 gitu. Itu cocoknya atau bagusnya itu pakai yang tipe berapa sih? Nah, kalau gini ya. Kalau sebenarnya tipe-tipe itu keluar dari tipikal perumahan. Jadi itu kan sebenarnya kalau orang developer bikin perumahan itu kan ada hitungannya semua ya. Jadi ada hitungan yang tipe 36, 45 yang lebih besar, tipe berapa yang lebih besar lagi gitu kan. Berarti sebenarnya kalau kita bicara desain gitu kan, ke arsitek terutama, itu nggak ada limitasinya. Bebas mau mungkin kamarnya 2x3 atau 1x2 kayak kuburan. 1x. Si baru mikir nih kuburan dong. Nggak ada masalah. Bener-bener semua tuh customize gitu kan kalau misalkan kita ke arsitek gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada patokan khusus, maksudnya rumah tuh harus gini. Idealnya gini nggak. Ideal tiap orang beda-beda. Benar. Itu. Jadi ada orang yang aku ke rumah jarang cuma bikin istirahat, aku butuh taman yang gede. Bahkan ada beberapa itu rumah-rumah orang itu lahannya gede banget, 1000 gitu, rumahnya cuma kecil di pojokan. Karena yang lainnya jadi ya jadi itu berkebun atau mungkin ada area buat berkuda misalkan sama berkuda atau mungkin melihara apa. Jadi nggak ada patokan khusus. Bahkan kamar itu juga bisa, kalau misalnya kita lihat di tren di Jepang ya, rumah urban house itu kan lebar lahan itu cuma berapa? Kadang-kadang 3 meter. Iya. Tapi kan dia bisa dibikin secara interior juga bisa bagus. Kamar mungkin dengan bednya bertingkat gitu kan. Ya aku tadi baru lihat yang kamarnya rumahnya kecil tapi naik gitu kan. Betul, kalau sekarang kan kapsul-kapsul sering juga hotel-hotel kan mengacu seperti itu kan. Ruang tidur kan nggak mesti ruang kamar itu bentuknya ya kamar kota gitu kan. Bisa jadi kamar anak mungkin anak masih kecil dia kan bisa jadi stacking. Jadi kamarnya mungkin kasihnya tingkat itu kan, sisanya ruang bermain itu kan, jadi nggak ada limitasi sama sekali. Jadi kita nggak ada limitasi kalau kita anak 3 idealnya berapa, karena biasanya rata-rata ya kalau kita di perumahan itu biasanya setnya kalau yang tipe 45 36 itu 2 kamar biasanya. Oke. Kan? Jadi kok kita bicara 3 anak ya relatif ya, anaknya masih kecil mau tidur bareng orang tuanya atau apa itu kan masih, biasanya kan masih gitu juga jadi, ya. Secara ya pada prinsip tidak ada limitasi, tidak ada minimal berapa, tidak ada standar berapa. Semua tersesuaikan dengan kebutuhan. Benar. Apalagi kalau anaknya pengen mengakomodasi atau memberikan kamar sendiri-sendiri buat anaknya. Betul, bahkan ada klien kami itu yang kamar anaknya 2 tingkat. Jadi ada mezaninnya. Dia pengen, jadi karena dia senang nge-vlog gitu kan, dan dia cewek, bajunya banyak gitu, dia pengen kamarnya tuh tinggi, sekitar hampir 5 meteran gitu kan, terus bednya di mezaninnya itu. Nah, bawahnya itu area belajar, area baju, wardrobe, area untuk syuting, untuk vlogger gitu kan, untuk vlogging gitu kan, itu dia ada di situ. Nah jadi tergantung, ada yang kebutuhannya cukup, ada kayak kami yang kamarnya hanya minta gede gitu kan. Iya benar. Tergantung. Mungkin buat kloset juga ya untuk ada juga dia. Jadi kamar mandi dalam gitu kan. Jadi kamar itu juga nggak mesti harus kotak, itu bisa jadi tingkat itu kan, ada bisa lihat ke bawah itu. Iya, oke. Ada limitasi ya. Oke. Keren juga ya, ini disesuaikan aja gitu ya. Kebutuhan dan kemauan. Oke, benar. Iya. Sekarang kalau ngomongin nih, mungkin ada bukan orang baru, kayak anak muda gitu yang pengen bangun rumah gitu, tapi budgetnya 70 juta sampai 100 juta, itu bisa nggak sih kira-kira? Sebenarnya gini ya, untuk budget itu relatif tergantung gimana. Kadang-kadang kalau budget tergantung dia maunya gimana. Kadang-kadang misalnya bangunan kayu gitu kan, yang simpel gitu mungkin budget gitu bisa ya. Tapi kalau bangunan itu sih rata-rata kan ada standar berapa juta per meternya itu. Sepertinya kalau misalkan budgetnya terbatas banget, kadang-kadang sih kita nganjurin, misalkan nih kita nggak bisa bertahapan rumah tumbuh gitu ya. Kita menganjurkan untuk tetap dibangun, tapi bertahap. Misalkan pondasi dulu, gitu kan. Setelah pondasi, misalkan ada dana lagi, dibangun lagi sampai atap tertutup, gitu kan. Tapi belum diplaster nggak apa-apa. Kaitannya apa? Supaya batanya itu nggak lumutan dan sebagainya. Misalkan ditinggal setahun kemudian baru bangun, kemudian baru tahap 3-nya baru dia bangun finishing. Seperti itu. Jadi kalau kami sarankan kalau ke klien-klien kami, kadang-kadang kalau nunggu, misalkan rumah ini 1 miliar gitu kan, misalkan ya, asumsikan ada rumah 1 miliar, dia belum ada dana segitu gitu kan, terus dia mau nunggu nih, wah aku belum terkumpul nih, pokoknya besok-besok aja. Nah ingat, namanya material itu ada inflasi. Benar. Ya kan? Jadi kalau kami menganjurkan ke klien kami, udah dana yang ada, misalkan bisa dibagi di 3 tahap itu, mending istilahnya dicake dulu bahasa Jawanya. Disesuaikan, dipakai dulu yang bisanya apa. Betul, tapi dengan kita mempertimbangkan itu, misalkan kita tinggal itu nggak rusak, misalnya kita bikin pondasi nih,
ada sampai stek-steknya, itu kita tinggal, itu kan nggak ada kerugian kerusakan, ya kan? Mau tinggal setahun 2 tahun itu misalkan bangun selanjutnya, nah itu kan setelah 2 tahun ada dana dibangun lagi sampai atap. Harus sampai atap ya? Ya sebaiknya sampai atap karena supaya batanya nggak lumutan, terus supaya lebih bersih lah dalamnya itu lebih terlindungi aja, dinding-dindingnya itu baru itu pun kusen bisa terakhir, misalnya pintu-pintu itu masuknya yang terakhir aja, itu mungkin bisa ditinggal seperti itu. Terus baru mungkin pada dana lagi finishing baru jadi, masuk kalau misalkan ada dana mencukupi di fase-fase itu biasanya sih kami menganjurkan ke klien coba dibangun dulu aja, yang penting ada perencanaannya. Kan ini ada perencanaan, jadi udah mau dibangun kapanpun ya desainnya akan sama gitu kan. Kecuali kalau lari-lari desainnya nggak tahu kan belum tahu ya, itu kan desain sudah ada, kita sudah bisa pilah-pilah yang dibangun di fase ini mana dulu. Gitu. Oke, berarti bisa digituin juga ya? Bisa, jadi nggak mesti rumah tumbuh, tapi juga dipecah-pecah konstruksinya. Karena kalau kadang-kadang ngumpulin, misalkan nunggu sampai uangnya kumpul 5 tahun lagi, dengan RAB yang dulu 5 tahun itu, ya udah naik lagi. Benar, dan ya kalau beli, ya kan, kalau nggak kebeli yang lain malah kan? Iya, malah nggak terbangun, jadi malah nggak kesulitan, jadi kayak kejar-kejaran tuh antara harga material dan harga material kan naik terus juga. Betul, ya. Karena kaitannya sama inflasi gitu. Benar. Keuangan, gitu. Ini kan udah mau lebaran. Oke. Banyak orang Jogja itu kalau mau lebaran ngecat rumahnya. Di 2021, warna cat rumah apa sih yang paling menarik? Yang menarik, yang lagi tren maksudnya? Lagi tren ya, kalau yang sekarang lagi tren cenderung monokrom. Nah, jadi yang karena kan kaitannya kan kalau dulu industri kan finish. Nah sekarang kalau misalkan mau desain yang cenderung minimalism, yang modern, itu biasanya monokrom antara putih, abu-abu, sampai abu-abu tua. Itu rata-rata gitu warnanya sekarang. Jadi masih itu ya? Masih terus nanti elemen hijaunya biasanya berupa tanaman kadang-kadang. Atau mungkin material batu alam tempel, atau marmer. Gitu. Jadi catnya itu cenderung yang warna putih yang monokrom gitu lah. Nah, misal pun ada yang mau berwarna, kan ada juga, aku bosan nggak suka yang berwarna, biasanya warnanya yang pastel-pastel aja. Jadi yang kalem, jadi nggak ngejreng kuning, yang kuning bikin sakit mata. Ada ya. Kira-kira kan ada mau yang warna kuning. Hijau stabilo tuh ada banget. Ya itu mungkin kalau di tren sekarang, yang warnanya pastel-pastel aja. Yang kalem gitu aja. Misalkan hijau yang kalem, bukan yang pucet gitu kan. Terus biru yang kalem, ungu yang kalem. Itu masih masuk. Jadi misalkan di-blend-kan dengan desain yang modern, minimalis itu masih masuk dengan tren sekarang. Oke. Karena kan kalau zaman dulu kan ada yang kuning banget. Betul, gitu ya. Oke. Tapi kembali lagi itu selera ya. Balik ke selera dan juga kita keinginan. Kita bisa menyalahkan itu salah atau benar. Kan kita membuat rumah kan buat kita sendiri gitu. Jangan dengerin orang lain. Karena ini tadi kita udah nanya-nanya, saya udah nanya-nanya kayak ujian. Kihomart, pasti lengkap.